Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka ayat perenungan pada pagi hari ini di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sudah merupakan menjadi ayat hafalan. Dan tentu tidak sedikit yang sudah mengetahui arti dan makna dari ayat tersebut. Apakah benar yang demikian? Apakah sebetulnya yang dimaksud dari segambar dan serupa dengan Allah? Ada beberapa poin dan penjabaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama adalah berkuasa, serupa dan segambar dengan Allah memiliki arti kita memiliki kuasa, memiliki otoritas. Segambar dan serupa dengan Allah bukan hanya berbicara tentang kehendak bebas atau mempunyai roh. Karena malaikat pun mempunyai kehendak bebas. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya 14, Lucifer jatuh karena kehendaknya sendiri. Dan mereka adalah makhluk roh yang kekal. Lalu apakah malaikat juga segambar dengan serupa dengan Allah? Karena malaikat mempunyai roh, malaikat juga mempunyai kehendak bebas. Tidak Bapak Ibu semuanya, karena malaikat hanya diciptakan untuk menjadi pelayan. Roh yang melayani kalau kita perhatikan dalam Ibrani 1 ayat yang ke-14. Tetapi manusia berbeda. Manusia diciptakan mempunyai kuasa, mempunyai otoritas untuk menaklukkan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ketika kita menyadari hal yang demikian, kita dapat menggunakan otoritas tersebut ketika sedang mengalami masalah. Firman Allah menyatakan bahwa kita diperlengkapi dengan persenjataan Allah. Akan tetapi seringkali kita tidak menggunakan senjata yang diberikan secara maksimal. Seringkali kita hanya menggunakan perisai iman saja. Hanya seperti bertahan dalam artian pasrah, tidak melakukan apa-apa. Tanpa Anda sadari sebetulnya Allah telah memberikan pedang roh juga untuk kita untuk menyerang kuasa kegelapan. Misalnya ketika Anda sedang dirudung dengan kecemasan, ketakutan, dan intimidasi yang ada. Ingatlah hal tersebut. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat dan sukacita. Lalu ketika Anda mengalami hal yang demikian, sumbernya hanya ada dua. Pikiran sendiri atau dari si jahat. Apabila dari pikiran sendiri, perintahkan. Katakan kepada pikiran Anda agar ketakutan dan kecemasan yang tidak berdasar tunduk dalam kuasa nama Yesus. Dan apabila kekhawatiran dan ketakutan yang dialami berasal dari si jahat, biasanya kita hanya berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Memang betul dan tidak salah berdoa dan mengucapkan hal yang demikian. Karena pertolongan kita datangnya hanya berasal dari Allah. Akan tetapi sadarkah saudara bahwa kita diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah, yang artinya kita mempunyai otoritas dan kuasa terhadap apapun juga. Betul, kuasa dan kemuliaan tersebut sudah hilang karena akibat dari dosa pemberontakan Adam dan Hawa yang mereka lakukan di Taman Eden. Tetapi sadarkah saudara bahwa Kristus memulihkan kembali kuasa dan kemuliaan tersebut ketika Dia datang, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Hal itu dikukuhkan ketika Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas kita semua. Sadarkah bahwa kuasa dunamis tersebut sudah diberikan dan sudah ada dalam diri kita? Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi jangan meminta kuasa atau Roh Kudus agar dicurahkan. Tetapi sadarilah ketika Anda mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, pada saat itu juga Roh Kudus ada atas saudara. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, kuasa dunamis itu menyertai kehidupan saudara. Mulai sekarang kita harus mengganti doa yang sering kita panjatkan. Kita harus mengucap syukur, berterima kasih atas Roh Kudus yang telah Tuhan berikan, Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, atas kuasa yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saya ingin menggunakan kuasa itu untuk menengking pikiran-pikiran jahat dan kekhawatiran yang mengganggu, karena kita mengetahui pikiran dan kuasa ini bukan berasal dari Tuhan. Itulah fungsi otoritas dan pedang roh yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi ketika pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, perasaan tidak mampu, Anda bisa tolak.
menengking pikiran-pikiran jahat tersebut karena sesungguhnya Anda telah dilimpahkan otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu ketika Anda mengucapkan hal yang demikian. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, ketika Dia berfirman dengan penuh otoritas, Dia berfirman dengan penuh kuasa. Karena Ia tahu bahwa firman-Nya tidak pernah gagal dan sanggup menjadikan segala sesuatu. Ketika kita berucap dan mengatakan firman, kita bukan berdiri atas perkataan dan keyakinan diri sendiri, melainkan atas kebenaran firman yang tidak pernah gagal itu. Maka jadilah segala sesuatu menurut firman dan iman yang kita miliki. Lalu yang kedua, berkuasa artinya manajemen. Anda harus menyadari bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Anda pribadi yang luar biasa, setiap manusia hebat adanya. Bayangkan Adam memberi nama kepada jutaan, bahkan miliaran hewan di muka bumi ini. Kita ambil contoh yang sangat sederhana saja. Binatang semut. Tahukah Anda bahwa semut memiliki lebih dari 20.000 jenis dan itu pun baru jumlah spesies yang bisa terdata. Semut hitam atau semut merah yang biasanya kita jumpai itu baru 2 jenis saja dari keluarga semut. Adam harus memberi nama kepada 20.000 jenis lebih semut yang ada di muka bumi ini. Itu baru semut, saudara, belum binatang-binatang yang lainnya. Jika ditotal secara keseluruhan, setiap spesies binatang yang ada di muka bumi ini jumlahnya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Bahkan lebih daripada itu, Adam bukan hanya memberi nama tetapi harus mengingat setiap nama-nama yang diberikannya itu. Jadi Adam bukan orang primitif. Adam mampu mengelola Taman Eden yang luasnya hampir sama dengan luas Jawa Barat. Luas Jawa Barat sekitar 35.000 km persegi. Ya, kalau dibandingkan dengan Temanggung hanya 800 sekian kilometer. Ya, perbandingannya 1:40. Jadi luas Taman Eden kurang lebih 40 kali lebih luas dari Temanggung. Ya, kita merupakan keturunan Adam, serupa dan segambar dengan Allah. Kemampuan yang luar biasa tersebut ada di dalam diri saudara. Betul memang kita sudah terkukung dalam tubuh jasmania yang berdosa ini. Tetapi Kristus telah memulihkan semuanya di atas kayu salib. Manajemen mampu mengelola bukan hanya sumber daya yang ada pada diri kita, melainkan sumber daya atau resources yang lainnya. Manusia bukanlah makhluk terkuat di muka bumi. Karena kemampuan manajemen, kecerdasan yang baik, manusia menjadi makhluk yang terhebat di dunia ini. Contoh yang paling sederhana, gajah dan manusia jauh lebih kuat gajah. Akan tetapi sekarang gajah terancam punah karena diburu manusia. Kekuatan manusia bukan lewat fisik, tetapi melalui kecerdasan. Manusia tidak mempunyai sayap, tetapi dapat terbang lebih tinggi daripada segala jenis burung yang ada. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru, tetapi dapat mengarungi bahkan menyelam hingga ke lautan yang terdalam sekalipun. Gunakan kecerdasan hikmat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk memanajemen setiap kehidupan yang kita punyai. Apa impian saudara pada saat ini? Cita-cita, visi, mimpi yang Anda miliki pasti akan Tuhan bukakan jalan. Visi adalah goal akhir. Misi adalah langkah-langkah rencana kecil untuk meraih visi. Ya, masa depan yang kita miliki itu ditentukan bukan dari hari esok atau kemarin, tetapi sekarang. Sekarang inilah adalah masa depan. Tindakan yang kita lakukan pada saat ini menentukan masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah meremehkan diri Anda dan potensi serta kemampuan yang Anda miliki. Karena dengan atau tanpa Anda sadari, Anda merupakan pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari serahkan setiap potensi dan talenta yang Anda miliki ke dalam tangan Tuhan, maka Ia akan memaksimalkannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami menyadari, kami mengetahui bahwa kami adalah pribadi yang luar biasa karena kami diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Engkau. Kami menghancurkan pikiran-pikiran intimidasi, pikiran-pikiran yang tidak mampu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu biar Engkau yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.